Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih ba'da al-'iyadhi billah minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن. وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلا هالك. أما بعد عباد الله معاشر المسلمين والمسلمات, segala puji dan syukur hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita untuk kekasih Allah Rasulullah Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis sahih Imam Muslim diceritakan oleh sahabat Rasul yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ketika kami sedang duduk-duduk mengitari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba saja seorang lelaki yang sangat rupawan, wajahnya sangat tampan, baju jubahnya putih bersih, rambutnya hitam ikal dan sangat lebat. Kami satu kota Madinah tidak kenal dengan laki-laki ini. Dengan sangat percaya diri dia langsung duduk di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adu kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi. Kedua telapak tangannya dia letakkan di atas kedua paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seolah-olah sudah sangat akrab. Langsung bertanya tentang Islam. Nabi menjawab dengan rukun Islam yang 5. Lalu apa kata laki-laki ini? Bagus, jawaban engkau benar. Kami heran, kata Umar. Dia yang datang, dia yang bertanya, saat dijawab dia yang membenarkan jawaban Nabi. Kemudian dia bertanya tentang iman. Dijawab oleh Rasulullah dengan rukun iman yang 6. Sekali lagi dia berkata, tepat. Ini juga jawabannya bagus, betul. Kemudian dia bertanya tentang ihsan. Dijawab oleh Rasulullah, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Langsung dia bertanya, mata sa'ah? Hai Muhammad, kapan kiamat? Tanggalnya, bulannya, tahunnya kapan? Engkau telah sampaikan secara pasti kiamat sangat-sangat dekat. Kami ingin tahu kapan waktunya. Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Minta maaf, untuk pertanyaan yang ini, orang yang ditanya tidaklah lebih tahu dari apa yang ditanya dibandingkan dengan orang yang bertanya. Maksudnya ente lebih tahu, adapun saya memang benar-benar tidak tahu. Ini adab Nabi. Jangan sok tahu kalau memang tidak tahu.
Kemudian ini juga keputusan dari langit bahwa tidak ada satu pun selain Allah yang tahu. Bahkan malaikat Jibril sekalipun tidak tahu. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Mereka bertanya tentang kiamat kepada engkau hai Muhammad, kapan akan terjadi? Engkau senantiasa memperingatkan tentang dekatnya masanya. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah lah Rabb engkau yang tahu. Dengan ini sepakat seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang tahu kapan kiamat terjadi, maka tidak ada ramalan kiamat. Ini yang pertama, tidak ada ramalan kiamat. Kalau ada yang berani mengatakan kiamat terjadi pada tanggal anu, bulan anu, tahun anu, maka pastikan bahwa yang bersangkutan pendusta. Sehebat apapun dia, sekeramat apapun dia, hafiz Al-Quran dengan sempurna, seluruh hadis Nabi dalam kepalanya, seluruh kitab-kitab kuning, kitab-kitab gundul hafal oleh dia, tidak ketulungan, kalah Zakir Naik hebat oleh dia. Apabila dia berbicara sampai petir keluar dari mulutnya, jenggotnya dari sini sampai ke Jakarta panjangnya, anggaplah begitu. Lalu dia berani mengatakan kiamat terjadi pada tanggal anu, bulan anu, tahun anu, wajib kita mendustakan. Tidak ada ramalan kiamat. Ini dulu yang pertama. Kemudian laki-laki ini bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, akhbirni an amaratiha, ceritakan kepada saya tanda-tanda kiamat itu apa? Tanda-tanda bahwa kiamat sudah sangat dekat terjadi apa? Maka Nabi berkata, nah kalau ini pertanyaan kamu, ini gue banget ini, saya bisa jawab. Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alah ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Selepas Nabi menjawab, laki-laki ini berdiri langsung pergi. Dicolek Umar oleh Nabi. Umar, ente tahu itu orang siapa? Enggak ya Rasulullah. Segera pergi susul dia, tangkap, bawa tangannya, dudukkan di sini. Giliran kita mau tanya dia siapa. Siap ya Rasul. Tahu ajalah Umar, lelaki yang terkenal dengan ketangkasan fisik, besarnya tubuh, cerdas luar biasa. Umar segera berdiri, langkahnya yang hampir 2 kali lipat langkah sahabat, menyusul keluar. Kata para sahabat dalam kitab sirah, kalau Umar naik di atas kuda perang, kuda dewasa perang, lalu kedua kakinya enggak diletakkan di atas besi yang ada tempat peletakan kaki itu, kudanya jalan, kedua kaki Umar gelayutan, maka akan membuat 2 garis di jalan, saking tingginya Umar. Umar jalan dengan sigap keluar, udah nggak ada tuh laki-laki. Ya Rasulullah, he's gone. Dia sudah pergi, nggak kemana, hilang aja ya Rasul. Maka kata Rasulullah, innahu Jibril, itu adalah malaikat Jibril, atakum liyu'allimakum dinakum. Dia datang kemari ngajarin ente semua tentang isi agama ini. Oke, kita lihat jawaban Nabi tentang tanda sangat dekatnya kiamat. Apa kata beliau? Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Jika engkau menemukan satu zaman, orang yang hidup pada zaman itu sebelumnya mereka kere-kere, miskin-miskin, penggembala ternak, saking miskinnya mereka tidak mampu membeli sendal, membeli sepatu untuk membungkusi kaki, telanjang kaki dan telanjang dada. Yatatawaluna fil bunyan, tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun
gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, maka jarak masa antara engkau dengan terjadinya kiamat sudah sangat dekat. Ini hadis sahih Muslim. Di dalam hadis Imam Ahmad, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud? Miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Siapakah yang engkau maksud ya Rasul?" Jawaban Rasulullah, "Humul Arab." Mereka adalah bangsa Arab. Mari kita lihat realita. Dulu Jazirah Arab satu saja namanya, Jazirah Arab. Negeri yang gersang tandus, gurun Sahara yang luas, tidak punya harapan dan tak punya masa depan. Miskin. Dagang kecil-kecilan, juga ada usaha bertani dan beternak semampunya. Miskin. Tapi saat minyak bumi ditemukan, mereka langsung berubah 180 derajat. Berubah menjadi negara petrodolar yang sangat melimpah kekayaan dan hartanya. Mereka mendirikan negara sendiri-sendiri. Pecah dari Jazirah Arab menjadi 7 negara. Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, dan Yemen. Lihat, Jazirah Arab yang dulu miskin, hari ini menjadi negara petrodolar, sudah berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Lihat saja yang terdekat dengan kita, Makkah Al-Mukarramah. Apa yang dibangun oleh kerajaan Arab Saudi di sekitar Masjidil Haram, Masya Allah. Gedung-gedung tinggi, bukit-bukit sekitar Masjidil Haram diratakan dengan tanah, lalu diganti dengan gedung-gedung super mewah mencakar langit yang membuat terbelalak seluruh mata-mata yang ada di dunia. Lebih tinggi daripada bukit-bukit yang ada. Ka'bah hanya satu titik hitam di bawah selangkangan tower Zamzam yang sangat perkasa. Lihat sekitar Masjid Nabawi, hotel-hotel bintang 5 dibangun seperti akan menenggelamkan Masjid Nabawi. Lemes Masjid Nabawi di tengah-tengah hotel-hotel tinggi yang besar. Madinah Al-Munawwarah berubah menjadi kota yang menakjubkan. Pergilah ke Riyadh, kita akan lupa kalau kita sedang ada di negeri Arab, karena kota itu telah disulap menjadi kota metropolitan ala Eropa dengan gedung-gedung tinggi pencakar langitnya. Silahkan datang ke Taif, negeri tandus penuh dengan bebatuan dan cadas, bukit-bukit. Apa yang dibuat di Taif sekarang disulap kaum muslimin. Silakan lihat ke Jeddah, pusat perdagangan Timur Tengah di Jeddah hari ini. Ya Allah, ya Rabb, seperti di Eropa hamba-hamba Allah. Sekarang kita lihat kepada negeri Arab lainnya, Kuwait. Ada yang punya rezeki, mampirlah, lihat kota besar Kuwait. Ya Rabb, minder kota-kota yang ada di Eropa bila melihat kemajuan pembangunan yang ada di Kuwait. Abu Dhabi, ibu kotanya Qatar. Subhanallah, berbagai macam jenis dan model gedung-gedung terbaru bermunculan di sana, saling berlomba mana yang paling tinggi. Lihat Dubai, ibu kota Uni Emirat Arab, kebanggaan dunia pada hari ini. Bahkan gedung tertinggi di dunia adanya di Dubai. Gedung tertinggi di dunia hari ini adanya di Dubai, namanya Burj Khalifah, tingginya 828 meter. Apakah perlombaan membangun gedung yang tinggi dah selesai di Arab? Tidak. Saat ini sedang berlangsung tahun yang ke-6 pembangunan gedung yang direncanakan mengalahkan gedung tertinggi di dunia yang ada di Dubai. Di mana? Di Jeddah, di tepi Laut Merah. Gedung ini disebut dan dinamakan dengan Kingdom Tower. Ketinggiannya 1,2 kilometer. Diperkirakan selesai tahun 2018 paling cepat, menghabiskan dana 140 triliun.
dipegang oleh Pangeran Al-Walid bin Talal. Masya Allah. Yatatawaluna fil bunyan. Mereka dulunya miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba menjadi kaya raya dan berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, kata Rasulullah, maka jarak masa antara engkau dengan terjadinya kiamat sudah sangat-sangat dekat. Tanda yang tidak terbantahkan, fakta yang sudah kita temukan telanjang mata di depan mata kita. Ini yang pertama. Yang kedua, fakta bahwa kita sudah sangat dekat, bahwa ini benar-benar akhir zaman. Yang kedua adalah hadis Imam Ahmad berikut ini, dinyatakan oleh Syekh Ahmad Syakir, hadis ini sahih. Walaupun Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan, tetapi ulama-ulama ahli hadisnya memberatkan kepada kesahihan hadis ini. Tentang 5 fase sejarah yang pasti dijalani oleh umat Islam sejak Nabi diutus sampai umat Islam lenyap seluruhnya dari muka bumi ini. Habis-habisnya orang Islam. Rasul bersabda, takunun nubuwah fikum masyaallah an takun, thumma yarfa'uha Allah idza syaa yarfa'aha, ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم يكون ملكا عضا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ta'ummul arda. Di riwayat yang lain thumma sakat. Artinya umatku ini akan menjalani 5 fase sejarah. Awas, hati-hati, pegang ini hadis, lihat kondisi dan posisi kita di mana dalam 5 fase sejarah ini. Yang pertama, boleh saya mulai menulis? Mungkin bapak kami sebelah sini tidak dapat melihat apa-apa ya. Agak dimundurkan sedikit kali. Cukup. Yang pertama kata Rasulullah, umatku akan menjalani fase kenabian. Ini fase kenabian, di mana umat Nabi langsung dipimpin oleh beliau sendiri, oleh Muhammad sendiri. Dan fase ini pasti berakhir kata Rasulullah. Seluruh ahli sejarah sepakat bahwa fase ini telah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam, umat Nabi masuk pada fase kedua. Fase kedua ini umat Islam thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Umat ini akan dipimpin oleh khulafaur rasyidin dengan menggunakan konsep dan sistem kenabian. Di hadis yang lain Nabi mengatakan fase ini berlangsung selama 30 tahun. Wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah tahun ke-29 Hijriah tambah 6 bulan. Yang 6 bulan lagi dipimpin oleh Hasan bin Ali untuk mempersatukan kalimat kaum muslimin dan meredam fitnah yang terjadi. Persis seperti kata Nabi kepada cucunya Hasan, ini penyelamat umat dan pemersatu umat nanti. Benar, 6 bulan kemudian Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka tepat janji Nabi 30 tahun. Fase yang kedua, umat Islam dipimpin oleh khilafah rasyidah yang menggunakan sistem kerajaan. Fase ini berakhir dengan penyerahan khilafah kepada Muawiyah. Masuklah fase yang ketiga, thumma yakunu mulkan addan. Kemudian umat saya memasuki fase yang ketiga, di mana
mereka akan dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Fase ini yang paling lama, 1227 tahun. 1227 tahun. Fase yang ketiga ini diisi oleh 3 dinasti. Dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Uthmaniyah. Fase ini pasti berakhir, kata Rasulullah. Dan para ahli sejarah menyepakati fase ini telah berakhir pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924, yaitu dengan tumbangnya khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki oleh seorang penjagal akidah, pengkhianat umat, gembong Yahudi, Mustafa Kemal Pasha. Ya. Fase ketiga, umat Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Jadi jika meninggal seorang khalifah, langsung digantikan oleh ahli warisnya. Ini udah sistem kerajaan. Fase ini telah berakhir, ya. Fase ini telah berakhir tanggal berapa tadi? 3 bulan Maret 1924. Lalu umat Islam masuk pada fase yang keempat, yang Nabi katakan mulkan jabariyan. Umat ini masuk dalam kekuasaan tanpa khilafah. Tidak ada seorang khalifah pun yang memimpin umat Islam pada fase ini. Tidak ada seorang khalifah pun yang memimpin umat Islam. Ini adalah fase kekosongan khilafah, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mulkan jabarian, yaitu fase kediktatoran. Awas kaum muslimin, tidak ada khilafah Islamiyah. Maka pernyataan ISIS yang mengumumkan khilafah Islamiyah secara konsep hadis ini bukan masa khilafah. Yang kedua, secara fikih, seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah satu bumi ini, baik ulama ahlus thughur yang sedang ada di medan-medan jihad, atau ulama yang ada di atas mimbar, di atas kebenaran, di belakang-belakang meja, sepakat menolak khilafah ala ISIS. Ini bukan zaman khilafah, tapi ini adalah zaman kediktatoran. Kaum muslimin yang kami muliakan, pada zaman ini umat Nabi diuji dengan sedahsyat-dahsyatnya ujian. Pada zaman ini Islam menjadi pecundang. Pada zaman ini kaum muslimin menjadi korban dan mangsa. Pada zaman ini tidak ada harga dan wibawa bagi Islam, tidak ada izzah dan kemuliaan. Pada zaman ini iman betul-betul diuji. Pada zaman inilah ibadah Allah yang kami muliakan, munculnya Dajjal. Ibadah Allah yang kami muliakan, ada orang yang hidup paginya masih dianggap oleh Allah beriman. Saking beratnya ujian pada fase keempat, sorenya menurut Allah dia sudah keluar dari iman. Sorenya dia masih beriman, besok paginya dia sudah keluar dari iman. Ba'u dinahum bi'aradin minad dunya. Saking tamaknya dengan dunia, saking inginnya menyelamatkan hidup dunia, dia rela menggadaikan agamanya. Fase yang keempat pasti berakhir, kata Rasulullah. Fase keempat ini ternyata tidak lama, nggak pakai ribuan tahun, nggak pakai ribuan tahun. Sebentar akan saya jelaskan. Fase ini pasti berakhir. Lalu umat ini akan masuk pada fase penutup. Umat ini masuk pada fase penutup, di mana Rasulullah mengatakan bisyarahnya bahwa kalian akan kembali memimpin seluruh dunia. Khilafah akan kembali tegak. Khilafah Islamiyah akan kembali tegak. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, janji Allah bahwa dunia akan kembali dipimpin oleh umat Islam ada dalam Al-Quran. Surat An-Nur ayat 55. Surat An-Nur ayat 55. Allah menjanjikan pada akhirnya umat Islam akan kembali memimpin dunia. Inilah dia fase khilafah ala minhajin nubuwah.